homiletika sudah dapat belum ya? Belum, Mbak. Pak. Belum ya? Oke. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu ke depannya nanti pas menyampaikan firman, kalau sudah dapat ya, kalau sudah dapat homiletik, diterapkan aja prinsip-prinsipnya ya. Karena tadi si Bina sebenarnya apakah bagus, apakah tidak bagus, bukan masalah bagus tidak bagus ya. Bukan ingin menilainya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa sepertinya kurang sejalan dengan tema yang disampaikan, bahwa tiang doa, tapi tidak dikasih tahu tiang doa yang seperti apa. Tapi tadi si Bina malah menyampaikan ya kita penginjilan dan sebagainya. Itu tidak berhubungan ya Bapak Ibu ya. Ya. Maksud saya ke depannya kalau bisa harus goalnya itu kemana? Ini sama semua ya Bapak Ibu ya. Termasuk makalah, termasuk khotbah, termasuk semuanya. Jadi kayak kita, sepertinya begini ya. Saya sekarang mau ke kamar mandi. Saya sekarang mau ke toilet. Terus apa yang harus saya lakukan duluan? Berarti saya harus berdiri dari tempat saya melangkah menuju toilet, dan saya melakukan apa yang harus saya lakukan di toilet. Mungkin buang air kecil, buang air besar, cuci muka, mandi, dan sebagainya. Nah, jangan nanti yang saya harus lakukan adalah saya bangun, saya bangkit, ini saya mau ke toilet atau kamar mandi ya. Saya bangun, saya bangkit, oke, saya pergi dulu ke depan, saya pastikan dulu pintu rumah saya dikunci, terus saya akan pergi ke dapur, saya mau minum. Setelah itu saya ke kamar mandi, setelah saya ke kamar mandi, saya makan. Kan nggak sesuai nih alur pikirnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, ke depannya nanti kalau bisa step by step-nya itu ada jelas. Nah, kemarin Ibu Emily, saya sudah terima tugasnya Ibu Emily. Beliau orang pertama yang mengumpulkan tugas, Bapak Ibu. Saya memang belum periksa semua, saya belum lihat semua. Cuman saya lihat, saya percepat, ternyata Ibu Emily membahas tentang dosa. Jadi teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, bukan ingin cepat-cepatan ya, bukan, mungkin kebetulan beliau dapat jadwal khotbah minggu kemarin, jadi sekalian gitu ya nggak apa-apa ya, mungkin Bapak Ibu dapatnya 2 minggu lagi seperti itu ya silahkan, nggak apa-apa ya. Jadi intinya bukan masalah cepat-cepatan, tapi masalahnya adalah kalau bisa kita bisa buat kerangka berpikirnya. Itu tujuan saya sebenarnya ke sana Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak membiasakan diri ya, ini balik lagi, kalau Bapak Ibu tidak membiasakan diri, maka Bapak Ibu akan kesulitan di karya ilmiah nantinya. Apalagi mungkin sudah diajar Pak Ricardo, beliau itu sangat menuntut standar yang cukup tinggi sebenarnya. Tapi karena mahasiswanya rata-rata tidak bisa mengikuti, terkadang dosen-dosen itu pun menurunkan standar. Bahkan orang berkata, saya nggak mau sama Pak Ricardo, soalnya Pak Ricardo akan membuat kami lebih sulit lulus, karena banyak sekali standarnya cukup tinggi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dalam menulis, terbiasa dalam kerangka berpikir, itu Bapak Ibu sudah untuk menulis, untuk melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Intinya kerangka berpikirnya dulu Bapak Ibu ya. Bukan hanya di pelajaran saya, tapi di semua pelajaran. Karena apa yang saya dapatkan selama ini, selama saya kuliah, cukup membantu dalam kehidupan saya. Jadi saya bisa buat makalah, saya bisa buat tugas ya dalam tempo yang singkat bisa. Cuman terkadang balik lagi ya,
idenya udah ada, niatnya belum ada, ya sama aja bohong ya. Niatnya sudah ada, idenya belum ada, sama aja bohong. Jadi lebih baik kita buat idenya dulu, kita buat kerangka berpikirnya dulu, ada niat dikerjakan. Ya, silakan Bu Emily. Ya. Ada yang mau ditanya? Ya, makasih Pak. Pak, kalau yang kan saya nanti mau bahas tentang yang dosa, yang artikel itu. Tapi Bapak belum kasih juga tuh contohnya Pak, yang artikel itu mesti kayak gimana. Kan kemarin udah Oke. Ya, saya kemarin coba lihat-lihat tugas-tugas saya yang lain. Nanti saya kasihkan yang terbaru saja, karena mungkin yang lama. Kalau saya disuruh lagi untuk membuat PPT-nya, mungkin sepertinya agak-agak kesulitan. Jadi saya mungkin akan kirimkan yang baru. Tugas saya yang baru saya akan kirimkan ke Bapak Ibu. Saya baru kirim kemarin ya, awal tahun. Itu saya sudah kurangkan. Bisa PPT-nya juga ada, nggak jauh beda. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Maaf, kemarin saya lupa. Oke. Pak, maaf Pak mau tanya Pak. Kan saya kan dapatnya yang tentang dosa ya Pak ya kemarin. Kalau Ya, saya nanti bahasnya misalnya macam-macam dosa, gimana cara kita itu gimana Pak? gimana Bu? Macam-macam dosa. Ya kan misalnya nanti sebentar ya ini sih tadi saya tuh udah bikin kerangkanya sih. Misalnya saya bahas asal muasal dosa itu kayak gimana, udah gitu bisa nggak Pak kayak gitu Pak? Oh, sebenarnya bisa saja Bu, cuman eh, itu nanti kita akan bahas. Nanti takutnya kita bentrok Bu. Oh, Mungkin bisa nggak usah ya? bisa bisa saja ke sana, tapi bisa lihat ke ayat Bu. Ya ada ayatnya Pak sama misalnya kayak jenis-jenis dosa gitu, jangan ya Pak ya? Bisa saja, cuman kayak nanti intinya saya takutnya kita bentrok dan Ibu merasa merasa ini mungkin saya pakai banyak bahan juga untuk materi Hmm. saya. Nanti takutnya kita sama, cuman nggak apa-apa ya. Nanti coba di ini kan aja Bu. Besok kalau bisa besok. Ya kalau bisa sore ya. Soalnya saya masih kuliah sampai siang. Sampai sore jam 4. Nanti kalau memang apa sempat silakan hubungi saya Bu. Mungkin kita untuk tugas. Ya, saya sebenarnya udah ada kerangkanya juga sih Pak, kayak ini apakah orang Kristen bisa lepas sama sekali dari dosa dan mencapai kesempurnaan kayak gituan. Bisa ya Pak ya kayaknya. Harusnya bisa nanti besok aja Bu. Besok kita diskusi. Mungkin saya mau lihat dulu ininya Bu ya. Berpikirnya apakah sama dengan yang akan diajarkan atau beda. Kasih apa ya? Udah baru Ya, beberapa sih Pak. Itu kan mesti 7 halaman ya Pak ya? minimalnya Bu, minimalnya Minimalnya. 7 halaman. Ambil dari jurnal juga kan Pak, nggak apa-apa ya? Nge-freeze ya. Gara-gara jurnal. Nge-freeze. ambil dari jurnal kan bisa ya Pak ya? Bisa. Oh iya, Bapak Ibu, besok ini signal saya kurang baik. Besok student equipping itu dosen saya yang menyampaikan nanti itu jam setelah chapel. Kalau ada waktu silahkan ikut karena beliau itu punya Scopus tergolong paling banyak. Dia sudah tembus ke internasional. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tulis, itu sebenarnya enggak sulit sebenarnya ya. Nah saya lihat hanya simpel-simpel saja. Dia besok silakan ditanyakan ke atau diikutin karena simpel sekali sebenarnya. Cuman kok kita nggak tembus-tembus Pak masuk ke sana? Karena yang pertama kita nggak tahu jalurnya, yang kedua kadang ketika kita tahu jalurnya belum tentu diterima karena memang kita nggak tahu permainannya seperti apa. Jadi kalau misi omisi itu kemana arahnya? Jangan kita main misi ke biblical lagi, pasti nggak diterima. Omisinya seperti apa? Kita akan ambil misinya, kita ambil ke Indonesianya. Nah itu di internasional diterima. Jadi intinya nggak masalah seperti apapun nanti tugas Bapak Ibu.
Yang penting kerangka berpikirnya bagus, kuat, itu akan enak mengerjakannya. Tinggal cari buku-buku pendukung. Kalau bisa Bapak Ibu, buatlah sesuatu hal yang bertentangan. Untuk latar belakang masalah itu paling gampang adalah membuat segala sesuatunya berantem. Oh, contohnya gimana Pak? Contohnya simpel ya. Pak Elman, ini contoh ya. Pak Elman berkata bahwa manusia itu bisa berdosa, tetapi Kristus tidak bisa berdosa. Apakah benar atau tidak? Nah, itu pendapat Pak Elman. Tapi pendapat Pak Yuda berbeda lagi. Pak Yuda berkata bahwa Kristus itu bisa berdosa dan manusia bisa berdosa. Ini kan bertentangan. Itu boleh, yang seperti itu boleh. Hal-hal yang bertentangan boleh dibahas untuk memperkuat latar belakang masalahnya. Oke, mungkin untuk tugas seandainya gini Pak, seandainya kita membahas malaikat gitu, bagaimana pandangan malaikat dari sudut pandang orang Muslim gitu, boleh ya? Pandangan orang Muslim terhadap malaikat, boleh saja, tapi Bapak harus karena Pak di Muslim itu, Pak, maaf, off kamera lagi di jalan, karena di Muslim itu malaikatnya banyak ya, ada malaikat penjabut nyawa, ada malaikat. Ya, itu bisa, tetapi Bapak itu kita harus compare ya, harus di-compare ke kitanya dulu. Jadi perbandingan, jadi mungkin bisa begini, perbandingan malaikat, perbandingan pemahaman orang Kristen dan orang Muslim terhadap malaikat. Nah, itu bisa, jadi dibandingkan. Oh, di sini ada malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Tadi Pak Hio bilang ada bidadari. Bidadari ini masuk malaikat atau bukan? Nah, itu juga bisa tuh. Bidadari termasuk malaikat atau bukan? Nah, jadi begitu ya. Jadi itu udah bisa. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa dibahas. Ya, silakan Bu Astrid. Pak, mau bertanya Pak, kalau mengenai setan itu kan Pak, kalau saya bikin nanti seperti okultisme perdukunan gitu Pak, di suku-suku mungkin Irian kah, Dayak kah, bisa ya Pak ya? Bisa. Gitu ya Pak. Itu kan setan menjurusnya ke situ, roh jahat. Iya. Oke, makasih Pak. Nah, nanti kalau oke Bu, kalau ada yang oke nanti saya coba usahakan supaya kita naikkan ke jurnal internasional ya. Cuma nanti paling diterjemahkan. Sudah ya, kalau memang bayar ya biasanya yang begitu-begitu harus bayar juga, ada yang bayar. Jurnal itu harus bayar ya Pak ya? Iya. Karena kita mempromosikan diri kita ya. Oke, terima kasih Bu Astrid. Shalom Pak. Silakan. Baik Pak, sama-sama. Ya, tadi kan dari malaikat ke setan Pak, sekarang ke manusia Pak. Dari dosa. Ini Pak, kan saya dapat tugas yang manusia Pak. Nah, maksudnya ini kan kita akan bikin makalah tentang doktrin tentang manusia gitu ya Pak ya, tentang bagaimana manusia diciptakan serupa segambar Allah dan seterusnya, begitu bukan Pak? Bisa begitu, atau ini bisa tahu teori evolusi ya? Ya, Setuju nggak? Charles Darwin ya. Setuju nggak? Oh ya, enggak Pak. Tapi kita itu bahas bisa. Gitu, oh. Jadi nggak harus yang doktrin, maksudnya nggak harus diambil Alkitab doktrinal gitu, bagaimana penciptaan Adam Hawa dan sebagainya itu ya Pak? Bisa begitu, bisa kita menentang satu teori, satu pemahaman bisa. Jadi nggak harus. Memang kita membahas doktrinnya, tapi nggak harus penciptaan, nggak harus begitu. Oh, jadi misal pokok masalahnya itu ya, maksudnya kita angkat masalahnya tentang teori evolusi itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Bisa juga yang ini nih. Aduh, saya dari kepikiran, ini udah hilang lagi nih. Oh, ini.
Ini bisa, siapa saja mau bahas bisa. Setan bisa, manusia bisa. Apakah orang percaya itu bisa kerasukan setan? Ya nggak bisa Pak. Nah, itu kan bisa tuh. Kita bisa bahas manusianya, bisa membahas kepada setannya. Ya kalau LGBT bisa juga dong ya Pak ya? Bisa, bisa. Oke oke. Yang kekinian-kekinian boleh, silakan. Iya. Oke, makasih Pak sudah mulai paham Pak. Ya, Manusia Pak Elman? setengah dewa gitu boleh ya? Boleh. Karena ada pemahaman yang seperti itu kan. Apalagi agama-agama lain kan ada yang seperti Krishna. Krishna harusnya itu Kristus ya. Dalam pemahaman kita Kristus, tapi Krishna di dalam pemahaman orang Hindu itu adalah manusia setengah dewa. Oke, mungkin ada Pak Elman yang mau ditanyakan? Tidak ada? Enggak mungkin. Maaf Begini Pak, Pak, mungkin maksudnya Pak Herman sebentar dah, cuma ini. Pak, maaf Pak, berarti tadi apakah manusia bisa kerusakan setan itu masuk ke setan juga ya Pak? Masuk Oh, iya. kekuatan Oke. setannya. Makasih, Tapi Pak. bahas berarti Ibu fokusnya kepada kekuatan setannya, Bu ya. Oh gitu. Apakah bisa mengalahkan roh Tuhan yang ada dalam diri kita atau tidak? Oh, kasih Pak. Ya, karena kan ada pemahaman-pemahaman, orang percaya masih bisa kerasukan setan. Ada yang berkata, orang percaya nggak bisa kerasukan setan. Itu kan udah ada dua pemahaman yang berbeda. Nah, itu Ibu bisa buat mereka berantem. Setelah itu Ibu bilang konklusinya adalah, oke, setelah saya menyelidikinya bahwa orang percaya tidak bisa kerasukan setan. Karena saya mendukung pendapat teolog A dengan menggunakan ayat ini. Nah, itu bisa. Jadi kita melihat orang berantem. Oke, dari hasil mereka berantem itu adalah ini. Kira-kira begitu. Ya, silakan Pak Elman. jadi kalau saya ikuti penjelasan Bapak ya, jadi kami bisa menciptakan judul-judul lain gitu Pak. Ya. Walaupun walaupun tidak sama tapi sepakat untuk tidak sama gitu loh Pak. Gitu ya. Ya, boleh. Boleh Pak ya. Jadi ada salah satu keunikan, ada terobosan, ada warna lain gitu Pak ya. Ya, betul. Jadi sepakat untuk tidak sama begitu Pak ya. Oke. Makasih Pak. Jadi semakin kaya Pak. Intinya kita membuat semakin kaya, bukan semakin miskin ya maksudnya ya. Amin. Siap. Jadi kita ternyata contoh ya, ternyata Pak Niko bilang manusia itu tidak bisa kerasukan setan. Ini contoh ya. Terus Pak Lawrence bilang manusia yang sudah percaya itu, yang percaya ya, yang Pak Niko bilang yang percaya tidak bisa kerasukan setan. Lawrence Christian bilang bisa kerasukan setan. Nanti ternyata Elman punya pendapat yang lain lagi nih. Ya tergantung situasinya gitu ya. Bisa atau enggaknya tergantung situasinya ya. Kalau dia lagi lemah, lagi nggak berdoa, lagi nggak ini bisa. Tapi kalau dia lagi kuat nggak bisa. Nah, itu kan balik lagi nih. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan. Apalagi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita pasti sedikit banyak ada cerita-cerita yang nggak jelas gitu ya. Nah, kita bisa menyelesaikan. Asal dasar argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan oleh kita kan Pak ya. Iya, betul. Iya, apalagi Dan ada kalau bisa ada tetap sumber-sumber lain dia, gitu Pak ya. Ya. Oke, Pak. Jelas. Makasih, Untuk Bapak. untuk rumusan masalah itu nggak ada batasannya seberapa banyaknya gitu. Saya selalu punya prinsip, karena saya kemarin diajarkan begitu, rumusan masalah cukup satu, Bapak Ibu. Saya coba cek ya, ini tugas saya ya. Nanti teologi misi. Pak, Bapak kuliah S3 itu berapa tahun ya, Pak? Harusnya kalau bisa selesai dengan tepat waktu 3 tahun, Bu. Ya, Lama ini juga ya, 3 tahun. Ya, ini tugas saya, Bapak Ibu ya. Judulnya Prinsip Teologi Misi berdasarkan 1 Korintus. Jadi
rumusan masalahnya adalah, saya cuma buat satu Bapak Ibu. Apa prinsip? Jadi rumusan masalahnya saya hanya buat satu Bapak Ibu. Apa prinsip teologi misi Paulus? Pertanyaan penelitian. Apa yang ingin Paulus sampaikan dari 1 Korintus 9 kepada jemaat Korintus? Bagaimana Paulus menerapkan prinsip teologi misinya ini pada agama atau budaya lain di dalam konteks itu ya. Apa peranan 1 Korintus 9 dengan nats yang lebih luas? 1 Korintus 8 sampai kepada 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, jadi rumusan masalahnya cukup satu, tapi kan banyak pertanyaan penelitian. Apakah Jokowi akan menambah masa jabatan? Itu rumusan masalahnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain, bagaimana mungkin Jokowi bisa tambah jabatan? Apa dasarnya Jokowi tambah jabatan? Nah, jadi begitu. Jadi kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain di atas di bawah dari pertanyaan utama. Jadi kita bisa masukkan. Oh, berarti gitu nggak masalah berarti Pak? Maksudnya Nggak banyak masalah. pertanyaan penelitian itu yang diperbanyak gitu ya berarti? Iya, betul. Jadi supaya fokus kita nggak kemana-mana nih. Karena kan ada mungkin kita buat pertanyaan penelitian nggak harus dijawab juga. Dulu saya pernah ini ketika belajar homiletik, pasti ingat ya ketika ada orang-orang berdoa di pinggir-pinggir jalan. Ingat ya teks itu ya. Pertanyaannya adalah, ada apa di pinggir jalan? Mengapa harus berdoa di pinggir jalan? Siapa yang mendengarkan doa di pinggir jalan? Teks itu nggak jawab ya. Teks itu tidak menjawab, tapi kita bisa memberikan banyak pertanyaan untuk itu. Nggak harus dijawab. Tapi kalau bisa, pertanyaan yang kita ini kan, kalau bisa nanti itu yang kita jawab. Ya mungkin sekarang masih pucing-pucing nggak jelas, nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Penting jangan nanti membuat skripsi yang pusing nggak jelas ya. Nah, kalau itu nanti pusing nggak jelas membuat skripsi ya ujung-ujungnya nanti bisa ditunda. Ya tadi Gracia ada mau bertanya, nggak jadi. Iya Pak, mau nanya soal ini sih Pak. Kalau kita bahas malaikat, bahas Lucifer juga boleh dong Pak, kan malaikat juga dulunya. Dulunya gitu Pak. Oh boleh. Jadi mungkin keberadaan Lucifer sebelum Transformasi jatuh ke Lucifer dalam gitu, dosa. Pak. Iya bisa. Ya Pak. Oh, Bisa Bertanya, Grace. Itu idenya. nah, pertanyaannya adalah, siapakah Lucifer sebelum jatuh ke dalam dosa? oh iya. Soalnya saya cari buku-buku kebanyakannya tentang malaikat Lucifer semua Pak, fallen angel gitu, malaikat yang jatuh. Oh, iya. Karena Kebanyakannya. lebih fokus ke dosanya berarti setelah ya. Sebelumnya mungkin jarang juga, tapi bisa dibahas tentang itu. Itu karena malaikat lain nggak ada yang terkenal kayaknya ya Pak ya. Lucifer tuh. Ya, karena dia malaikat Lucifer itu satu sisi dia di malaikat, satu sisi lagi dia di setan. Jadi banyak yang dibahas. Kalau malaikat yang lain kan hanya satu saja fokusnya. Oke Pak. Makasih Pak. Saya ada cukup ide ya Bapak Ibu ya. Kan ini kemungkinan besar yang ajar TS lagi saya. Berbahagialah Bapak Ibu yang mengambil bagian-bagian yang ada di pelajaran yang lain. Gimana itu Pak? Contoh, eskatologi itu nanti membahas tentang setan juga Bapak Ibu. Yaitu penghakiman setan. Ya kan?
Jadi itu bisa nanti Bapak Ibu dikembangkan untuk tugas yang lain. Jadi satu tugas ini bisa dikembangkan ke tugas-tugas yang lain. Jadi begitu. Oke, ini Bina tanya contoh tentang dosa. Akar dari segala kejahatan itu apa? Dosa. Hah? Cinta uang, Pak. Cinta uang. Cinta uang, cinta uang. Dosa. Bapak Ibu tahu nggak, Bapak Ibu, bahwa buat kita uang itu adalah permasalahan yang besar. Betul ya? Tapi buat Tuhan itu adalah perkara yang kecil. Maka dikatakan aku memberikan perkara yang kecil dulu, baru perkara besar. Jadi uang yang saat ini saya pegang, ini Rp500, ini perkara kecil Bapak Ibu. Kalau 500 tambah 500 itu adalah 500.500. Tambah 500 lagi, tambah 500 lagi, jadi semakin banyak uang itu sebenarnya perkara kecil. Tapi kenapa dikatakan justru itu sumber dosanya? Itu bisa ya. Cinta akan uang, akar segala kejahatan. Kenapa seperti itu? Sementara Daud, dia berdosa, tapi nggak cinta uang. Nah, jadi itu kan ada perbandingan. Si Habel ketika dia melakukan dosa, membunuh adiknya, itu kan bukan cintakan uang, tapi iri. Nah, jadi itu bisa ya. Jadi kita bisa membandingkan ayat dengan ayat. Apakah seperti ini, apakah seperti itu. Oke, nanti kalau bisa besok ya. Saya dari tadi belum menyampaikan materi ya. Ini sudah sekitar setengah jam. Ya. Kita akan belajar tentang malaikat, angel. Ada yang pernah mendengarkan khotbah tentang malaikat atau seminar tentang malaikat? Ada yang pernah di antara Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Cuman sepotong-sepotong aja dengar khotbah, Pak. Belum sama sekali, Pak. Itu pun di Natal ya. Sepotong-sepotong itu ya. Ya, jadi memang angel ini suatu hal yang jarang disampaikan, bukan berarti tidak ada ya, mereka ada. Ya, jadi doktrin tentang angel ini merupakan suatu yang diabaikan, Bapak Ibu. Kenapa diabaikan? Karena berkaitan dengan biasanya apa yang Alkitab ajarkan tentang subjek tersebut. Memang kalau kita lihat bahwa teks-teks Alkitab tidak banyak membahas tentang mereka secara khusus. Tapi bukan berarti tidak ada. Secara khususnya tidak ada. Tapi membahas ada. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menganggap, oh ini bukan malaikat, ternyata itu malaikat. Oh ini Kristus, ternyata bukan. Oh ini, mungkin selama ini kita berpikir seperti itu, ternyata bukan. Nah, jadi kalau saran saya, cobalah semakin banyak dan semakin sering Bapak Ibu untuk membaca Alkitab dan menafsirkannya ya, supaya kita paham. Jadi memang di Alkitab sedikit juga disampaikan, karena memang bukan itu fokusnya. Nah, lebih fokus pada Allah, manusia, Roh Kudus, kekuatan-kekuatan, dosa, dan sebagainya. Malaikat jarang disampaikan. Bahkan di dalam Alkitab, yaitu orang Saduki, mereka tidak percaya terhadap hal-hal adikodrati.
Orang Saduki pun tidak mempercayai hal tersebut. Salah satunya selain tentang malaikat, salah satunya mereka tidak percaya tentang kebangkitan, Saduki. Ya, ketakutan atau tahayul yang berkaitan dengan masalah makhluk roh yang tidak terlihat. Jadi memang sesuatu yang tidak terlihat, ada yang berkata, apa yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasakan, itu tidak ada. Termasuk malaikat. Ya kalau begitu Tuhan juga nggak ada ya, karena kan kita nggak bisa lihat, tidak bisa rasakan, tidak bisa sentuh. Nanti larinya ke sana. Jangan ya, kita harus mempercayainya. Ya, pemujaan yang tidak sepatutnya, doa dan penyembahan kepada malaikat oleh beberapa orang. Jadi Bapak Ibu tahu salah satu sekte-sekte atau aliran-aliran sesat, itu salah satunya Mormon, tahu Mormon ya? Yang nggak tahu nanti silakan dicari tahu. Itu salah satu bidat kalau kita bilang. Jangan diganti, mungkin ada sih orang Batak, jangan diganti, harus tetap bidat, jangan diganti. Tapi kalau diganti arahnya negatif ya. Ya, jadi mereka menganggap atau menerima kitabnya itu dari malaikat. Dan mereka pun akhirnya menyembah, berdoa kepada malaikat itu. Jadi tidak. Ya, pemecahan untuk masalah ini ditemukan dengan melakukan penyelidikan kepada Alkitab, firman Allah yang menyeluruh. Jika semua yang Alkitab nyatakan tentang malaikat dikenali, diterima, ketidakpercayaan, ketakutan, pemujaan tidak perlu dihilangkan. Jadi kalau kita sudah lihat semuanya, jadi kita nggak perlu takut lagi tentang hal tersebut. Kita sudah bisa menerimanya, kita sudah bisa mengenalinya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pemujaan, karena kita menganggap malaikat itu sesuatu yang supranatural ya, termasuk iblis. Mereka juga sama mendapatkan supranatural. Dan perlu juga Bapak Ibu jangan pernah membuat pengalaman sebagai standar dalam kehidupan kita. Mungkin ini saya buat contoh ya, Bu Astrid berkata, saya punya pengalaman seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus kebetulan Bu Astrid gembala, ini contoh ya, kebetulan Bu Astrid gembala. Jadi semua jemaat harus mengalami seperti apa yang dialami oleh Bu Astrid. Nah itu jangan. Karena ada banyak hamba Tuhan yang membuat standar kerohanian, standar kehidupan itu sesuai dengan pengalaman pribadinya. Itu jangan. Itu salah. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi dengan malaikat sekalipun sering kali murni benar-benar terjadi, bukan menjadi satu dasar untuk membangun doktrin. Jadi yang tadi yang Pak Elman tanyakan, boleh nggak Pak? Berarti kita membuat sesuatu yang tidak kita setujui jadi bisa disepakati. Oh iya, tapi bukan berarti nanti kita membuat secara bebas, secara random, secara pengalaman. Oh enggak. Saya punya pengalaman dengan setan ini. Ya, tapi kan nggak ada yang tahu setan itu. Karena yang umum saja tentang setan itu masih bisa bertentangan. Apalagi tentang malaikat yang tidak ada di setiap suku membahasnya. Nah, kalau saya bongkar di sini ada orang Nias, ada orang Jawa, ada orang Batak, gitu ya, ada orang Chinese. Ini kalau saya bongkar semua tentang setannya ini muncul semua ini. Pak, setan di tempat saya, tradisi saya begini, setan di tradisi saya begini. Apalagi ini sesama suku aja bisa berbeda pemahamannya tentang setan. Apalagi tentang malaikat yang sama sekali tidak pernah disentuh di dalam suku. Jadi begitu. Ya, satu-satunya waktu yang pasti diilhamkan dan bisa dipercayai itu adalah kita bergantung sepenuhnya kepada firman Allah. Jadi hanya fokus kepada firman Allah, itu saja doktrinnya kita. Semua pengalaman yang subjek ya, semua penglihatan akan malaikat itu harus diuji dengan firman Allah.
Jadi intinya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, Alkitablah sebagai saringannya. Alkitab yang menjadi penuntun terakhir. Jadi jangan yang lain-lain ya. Ya, Nabi Yesaya mengatakan demikian, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi Bapak Ibu, apa yang mungkin selama ini Bapak Ibu bayangkan tentang malaikat, itu bisa sangat-sangat berbeda dengan malaikat yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu, saya cukup tidak suka dengan film. Karena apa? Karena mereka memvisualisasikan sesuatu yang tidak seharusnya. Pasti Bapak Ibu taunya malaikat itu bayi kecil mungil, ada sayapnya, pegang harfa. Kalau yang cinta-cintaan itu pegang busur, dan anak panah ada love-nya. Ya kan? Kalau kita lihat secara langsung, kalau lagi Natalan, pasti malaikatnya itu wanita. Seperti Ibu Emily, Ibu Astrid, Bina, Ibu Naomi, Grace. Pasti itu yang ditampilkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Pernah nggak Bapak Ibu membuat satu drama tentang malaikat, mungkin kelahiran Tuhan Yesus ada malaikat, wajahnya seperti saya modelnya, brewokan. Atau mungkin seperti Pak Elman, rambut putih, dikasih sayap gitu kan, sayap-sayapan itu kan diikatkan di sini. Terus brewokan gitu kan. Aneh nggak menurut Bapak Ibu? Aneh ya? Karena apa? Karena visualisasi kita tentang malaikat sudah didoktrin dari dulu seperti itu. Apalagi mungkin Peter gitu ya. Terus nanti Peter dibuat gondrong lagi, diturunin mukanya, diturunin rambutnya gitu. Kira-kira pasti, apaan sih? Masa ya ada malaikat begini, atau mungkin berbadan kekar gitu ya, malaikat berbadan kekar gitu ya. Masa kekar begini? Orang selalu image-nya begitu ya. Tapi kalau yang wanita, oh lembut. Padahal malaikat itu, oh ini lagi belajar bahasa Yunani ya. Malaikat itu sebenarnya hitungnya adalah maskulin. Lebih ke maskulin, walaupun dia netral. Dari nama-namanya sendiri pun itu laki semua. Mikael, Gabriel, nah itu laki semua tuh. Walaupun ada juga memakai Gabriel itu ke wanita ya. Jadi begitu. Jadi visualisasi kita tentang mereka sangat-sangat ke sana ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa kita bayangkan ke yang lain. Ya, mungkin saya mau kita semua di tempat ini membuka Alkitab. Saya lupa ayatnya, tapi sebentar saya cari. Yeskiel. Ya, Yeskiel pasal 1. Kita baca per tahap ya. Ayat 4, 5, dan 6. Maaf, 5 ya dan 6.
Silakan satu orang bisa membaca buat kita semua. Yeskiel pasal 1 ayat 4 sampai 6. Ya. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa malaikat. Mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ya. Udah. Sudah bisa membayangkannya Bapak Ibu? Itu gambaran malaikat ya Pak? Ya, ini gambaran malaikat. Sudah bisa membayangkannya? Oke, kita lanjutkan. 7, 8, 9. Silakan. Orang Lanjut, yang Pak. lain juga boleh. Ya, silakan. Ya. Silakan. Siapapun boleh. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki. Oke, lanjut. Oke, silakan Bu Nami aja dulu, nggak apa-apa. Nanti Pitar ya. Biasanya Pitar ya. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Ya, stop Bu. Sudah bisa membayangkan? Ini seperti dewa ya Bapak Ibu ya. Dewa di India ya. Ini manusia, tadi dia katakan ayat 10, di sebelah kanan ini wajah singa. Di sebelah kiri itu wajah lembu. Di belakang muka Raja Wali. Kakinya lurus seperti kaki, apa tadi dikatakan? Kaki lembu ya, mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Punya sayap. Itu kalau Bapak Ibu teruskan sampai ke bawah, sampai habis, 28, itu mungkin Bapak Ibu akan berpikir, berarti saya ya benar. Makanya jangan buat pengalaman kita, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Itu saya lihat Peter ada patung ya di atas itu ya. Tuhan Yesus ya memberkati ya, itu Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah berpikir bahwa wajah Tuhan Yesus itu sama seperti background dari Pak Hendrik Kusnadi. Jangan pernah berpikir wajahnya mirip seperti patung yang di belakangnya Owen, di atasnya Owen. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena gambaran yang selama ini yang ditampilkan kepada kita semua adalah gambar orang Eropa, bukan gambar orang Asia. Sudah pernah ke Israel atau melihat nonton filmnya? Nonton film tentang Tuhan Yesus? Itu orang-orang Asia Timur Tengah itu cakepnya luar biasa tuh. Ini Pak ini udah tampilkan ya wajahnya ya. Kira-kira begitulah malaikat. Aneh ya? Aneh. Nah ini wah ini sesat nih Pak Lor ini nunjukin malaikat gini. Oh ini Pak Hari ini sesat nih. Apalagi nanti ngeposting ya, download fotonya ini, posting ke media sosial,
saya belajar malaikat dari Pak Loren hari ini. Hashtag belajar teologi. Wah, ini sesat nih, gini-gini. Pasti yakinlah ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayatnya sesuai gitu ya. Jadi gambaran-gambaran Islam yang kita dapatkan itu membuat pemahaman kita salah, buyar. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu mempercayai apa yang kita lihat tentang Tuhan. Apalagi mungkin yang di sini pernah melihat Tuhan. Oh, saya lihat Pak gambarnya, atau saat dengar kesaksian. Oh, kamu ketemu Tuhan. Iya, seperti apa wajahnya? Seperti yang difoto. Kenapa seperti yang difoto? Karena itu yang paling gampang untuk ditampilkan. Jadi sugestinya ya Pak ya itu. Ya, jadi lebih gampang ke sana. Pernah satu ketika orang buta, maaf ya, ketika orang buta dikasih atau dibawa 3 orang, ini 3 orang ya, 3 orang buta dibawa ke kebun binatang. Setelah itu mereka dibawa kepada satu hewan yaitu gajah. Oke, silahkan kalian datangi gajah itu. Ada satu orang dia dapat ekornya. Ada satu orang dia dapat badannya. Satu orang lagi dia dapat belalainya. Oke, silakan dipegang-pegang. Ya, ternyata orang yang bagian ekor dia berkata, oh gajah itu seperti cambuk. Orang yang kedua ketika dia dapat badan, gajah itu kira-kira kayak ada satu tembok yang sangat besar, tapi kalau tembok itu keras, kalau ini agak lembut, kasar. Bagian ketiga itu dia dapat belalainya. Dia berkata, saya mendapatkan seperti selang air tapi besar. Lah, kira-kira yang mana yang benar, Bapak Ibu? Ya semuanya benar, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang jauh, oh ternyata ketiga-tiganya mereka benar. Cuma mereka kebetulan lihatnya per bagian. Nah, kita kalau bisa, ini kebetulan kita belajar teologi, jangan melihat kepada bagian-bagian kecil saja. Mungkin kita sudah dapat nih, oke, saya dapatkan pelajaran dari selama kuliah di STPB 2, saya dapatkan yang ini. Saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Terus kita tarik nih dari sudut pandang yang jauh. Oh, ternyata begini ya. Oh, ini. Oh, ternyata dikonfir. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan apa yang kita dapatkan dari pendeta, dari gembala kita, dari siapapun itu, bukan berarti, oh berarti kita nolak dong Pak. Oh, bukan begitu ya. Tapi kita terima, kita lihat, jadi kita perhatikan. Oh, setelah saya belajar di sini, apa yang terjadi? Setelah saya dapat dari sini, apa yang terjadi? Jadi kita lihat, jadi kita intinya membuat satu pemahaman sendiri kepada kita. Bukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya, kita lihat keberadaannya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah baca kira-kira gambaran malaikat seperti itu. Itu sedikit ya. Kalau kita lihat jauh ke perjanjian lama lagi, di kitab Kejadian itu dia menyala. Kejadian pasal 3 Bapak Ibu. Ketika Adam dan Hawa diusir, ada di sana malaikat yang berjaga-jaga. Itu mengkilat ya. Jadi banyak sekali sebenarnya menjelaskan tentang malaikat itu. Ya, ini Alkitab menyatakan bahwa Allah memiliki kerajaan yang kekal, dan di dalam kerajaan itu terdapat makhluk-makhluk rohani yang diciptakan, dan mereka itu disebut malaikat. Jadi saat ini penghuni surga adalah malaikat. Oh, berarti ini orang-orang percaya Pak yang sudah mati, mereka di mana? Sabar, nanti di teologi sistematik 4 ya Bapak Ibu ya. Kita bahas gitu. Ya, malaikat-malaikat ini akhirnya terbagi menjadi 2. Jadi yang tadi Grace ingin tanyakan, jadi malaikat itu dulu 1, tapi berjalannya waktu langsung dibagi menjadi 2. Bagian pertama adalah yang baik, yang dulu semuanya baik.
Nah, akhirnya yang kedua adalah yang jahat. Nah, malaikat yang baik dan peduli dengan kesetaraan, kesejahteraan ya. Kita yang jahat muncul membuat kesusahan bagi manusia. Jadi yang baik untuk membuat kita sejahtera, yang jahat justru membuat suatu kerusakan. Lihat Bapak Ibu ya, ada 300 catatan mengenai malaikat dalam Alkitab yang meneguhkan keberadaan mereka. Ada 300 catatan. Pertanyaan saya adalah, ada berapa kali Bapak Ibu membaca dan mengerti kalau ini malaikat? Ada berapa banyak Bapak Ibu mengikuti firman Tuhan yang menyampaikan tentang malaikat? Ada berapa banyak ayat yang Bapak Ibu pernah dengarkan orang membahas tentang malaikat? 300-an dikatakan. Ya, kata Ibrani itu malaikat itu malak ya, bisa pakai KH, malak. Nah, itu secara ininya itu pengantar atau pembawa berita. Jadi kalau dulu enak ya, di zaman dulu peperangan atau di zaman inilah ya, belum ada surat kabar dan sebagainya, itu ada pengumuman. Saya datang ke sini dari bangsa ini untuk menyampaikan begini. Itu enak. Apalagi yang dulu pernah dapat yang namanya masih pos kamling. Ada kentongannya, tong, pengumuman, pesan dari RT, pesan dari RW, pesan dari lurah. Di pembawa berita, dan pada akhirnya malaikat itu pun diartikan sebagai pembawa berita. Oh, berarti tadi si Bina itu malaikat ya? Oh, enggak. Tapi kan dia pembawa berita, Pak. Ya, walaupun dia pembawa berita, tapi dia bukan malaikat. Dan tolong Bapak Ibu jangan pernah berpikir untuk jadi malaikat. Karena jadi malaikat itu tidak enak. Loh, kok nggak enaknya di mana, Pak? Ya, tidak enaknya itu adalah ketika malaikat berbuat dosa, mereka pun dibuang. Tidak ada penyelamatan kepada ya, dari bahasa Yunaninya itu angelos, berarti pembawa berita. Kata ini bisa juga digunakan untuk Allah, manusia, dan juga keberadaan malaikat. Terus Pak, ini kan ada sampai 3 kemungkinan. Terus gimana kita melihat ini, apakah dia Allah, apakah dia manusia, apakah dia pembawa berita, apakah dia malaikat, itu seperti apa, Pak? Hanya konteks yang bisa menjelaskan. Di luar itu nggak bisa, hanya konteks. Baik dalam PL maupun PB. Tapi ada catatan-catatan tentang malaikat yang memang itu melayani umat Allah ya. Dan hampir sebagian besar hampir semua manusia besar dalam Alkitab ya itu menunjukkan keyakinan akan keberadaan Alkitab. Itu seperti Tuhan Yesus. Bahkan juga dia dilayani oleh malaikat. Yesus juga pernah menyampaikan berbicara tentang malaikat. Jadi ada banyak ayatnya Bapak Ibu ya. Jadi enggak sedikit. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi kalau bisa ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau bisa ada ayat firman-nya, dibuat saja untuk peneguhan, untuk menguatkan. Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang keberadaan malaikat ini? Ada yang masih meragukan kalau malaikat itu ada? Pak. Ya, silakan Pak. Berarti kalau dengar penjelasan materi malaikat ini, selama ini persepsi orang tentang malaikat itu banyak yang salah Pak ya, keliru ya.
Ya, betul Pak. Karena coba contohnya Pak gini, semua rata-rata yang nama Angela perempuan, jadi persepsi orang bahwa itu cantik, lemah lembut, ya toh, makanya dikasih buat perempuan. Kan nggak ada laki-laki nama Angela kan, atau Angie segala macam. Padahal kan malaikat itu sebenarnya kan bisa bermacam-macam bentuk wajahnya segala macam. Ya, betul. Persepsi selama ini perspektif kita, Pak. Memang perspektif kita sudah dibangun seperti itu, jadi kita menganggap sana, Pak. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu ya. Apakah laki-laki dilarang untuk pakai make up? Udah enggak Pak, sekarang mah banyak. Loh, dulu dilarang berarti? Dulu dilarang. Sebenarnya tidak juga ya. Karena apa? Kenapa saya bilang tidak? Bukan saya, oh berarti Pak Lur ini mendukung LGBT ini. Oh enggak. Karena memang terkadang kita butuh itu. Kalau yang memikirkan untuk kulit, kita kan yang laki-laki kan nggak peduli kan dengan kulit kita kan. Yang kebakar ya kebakarlah gitu ya. Apalagi dulu kita anak kecil, udah tahu panas, tapi kita tetap berjemur di panas-panas gitu kan. Kita justru main bola di panas-panas yang teriknya yang jam 12 siang itu, kita tetap main bola gitu kan. Karena kita nggak memikirkan ke sana. Yang wanita-wanita ini juga, ibu-ibu yang di sini juga dulu tidak memikirkan skincare. Tapi sekarang memikirkan. Karena apa? Karena mengerti, oh ternyata kulit itu harus dirawat. Setelah mengerti, baru ke sana. Tapi kan kita dulu kan nggak peduli tuh. Apalagi laki-laki, masa laki-laki ke salon? Loh, orang mau perawatan, emang ada yang salah gitu. Apalagi ini yang sekarang ya, sekarang kita zaman online, ya yang sudah sering lah ya. Ini kayaknya Pak Hiu mungkin pernah juga lagi make upin ya, karena mungkin, oh harus pakai make up, kenapa pakai make up? Ya nanti kalau kita nggak pakai make up, nanti ada cahaya, mungkin pas berminyak, itu mengkilat, jadi jelek kelihatan di layar gitu kan. Nggak dilanjutkan, tapi penting kan, perlu kan, untuk perawatan itu perlu, penting. Jadi kita jangan seperti perspektif kita selama ini begini, jadi dikaburkan Bapak Ibu. Harusnya ke kanan, tapi kita sepertinya jadi dikaburkan, sehingga kita susah untuk mengerti tentang malaikat itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Pak, kalau pelayanan malaikat ada nggak Pak? Oh ada banyak sekali. Tadi dikatakan sekitar 300-an ayat berbicara tentang malaikat. Nanti kita ke sana ya. Kita lanjutkan kepada tingkatan dari malaikat. Jadi Allah itu adalah raja yang memiliki kerajaan yang universal. Ya, di dalam kerajaan ini ada tingkatan-tingkatan ilahi. Artinya kita tahu ya tingkatan-tingkatan ini ya, yang abadi itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang selalu kita sudah bahas. Dan setelah itu masuk kepada berbagai tingkatan makhluk malaikat. Ya, di sini Alkitab, ini Alkitab ya, bukan saya yang menyampaikan. Ada berbicara tentang penghulu malaikat. Jadi ini penghulu juga, pasti Bapak Ibu ketika mendengarkan penghulu, yang Bapak Ibu pikirkan adalah pernikahan, ya kan? Pak penghulunya sudah datang, itu saya terima nikahnya kan, begitu kan? Kita selama ini konsepnya penghulu itu adalah orang yang menikahkan. Jadi ini ada penghulu malaikat. Apakah dia akan menikahkan malaikat? Oh enggak. Ada serafim, ada kerub, ada malaikat Tuhan, dan selanjutnya malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Ya, ini tingkatannya ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, ini kealahan kita nggak perlu bahas lagi karena semester lalu sudah kita bahas. Kita masuk kepada penghulu malaikat. Nah, ini penghulu malaikat ini ada dikatakan 12, cuman kita nggak pelajari semua karena memang di Alkitab tidak dituliskan. Bahkan di sini
ada kutipan tentang Henok. Tahu kitab Henok gimana Bapak Ibu? Ada yang tahu kitab Henok itu di mana? Kitab Henok itu ada di dalam buku orang Katolik, kitab orang Katolik, Tobit itu ada di sana. Dan kita tidak menggunakannya, ini ya, kanonikal ya. Jadi tradisi Ibrani mengatakan ada 12 penghulu malaikat. Nah, ini merupakan angka pemerintahan ilahi ya. Keseluruhan konteks yang berhubungan dengan angka 12 itu meneguhkan tradisi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya dengan segera memberikan 12 legiun malaikat untuk membebaskan dia dari masa. Itu konteksnya Matius ya. Dan kitab-kitab di luar Alkitab, Henok, Tobit itu menunjukkan ada 7 nama dari 12 penghulu ini. Namun Alkitab secara khusus hanya membahas 3 Bapak Ibu ya. Hanya 3 yang umum, hanya membahas 3. Yang pertama itu adalah Lucifer. Ini yang tadi disampaikan yang ingin dikerjakan oleh Gracia tadi ya. Lucifer berarti bintang fajar atau bintang terang atau penghulu atau putra fajar. Dan saya lupa ayatnya di mana. Itu ada yang berbicara juga tentang bintang timur. Maaf, saya lupa di sini ada orang timur nggak ya? Ada yang pernah dengar istilah bintang timur di sini? Yang suka sepak bola harusnya apa? Yang suka sepak bola harusnya paham nih siapa bintang timur. Ya. Pak, Yesaya 14, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi bintang timur itu biasanya mengidentikan kepada orang Papua ya. Sementara itu biasa identik kepada Lucifer. Yesaya 14 ayat 12. Ya, ya. Terima kasih Pak Elman. Iya. Bisa dibaca Pak? Gimana, Pak? Silakan dibaca Pak. Yesaya 14 Dibaca ayat ya, 12. oke, Pak. Ayat 12 ya, Pak. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Ya. 13 Jadi, boleh, Pak? Ada hubungannya. boleh Pak. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 15, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Amin. Oke. Ya, terima kasih Pak Elman. Jadi mereka ini menganggap seperti itu ya. Ini balik lagi ya. Maksud tujuan mereka menganggap diri mereka bintang timur itu adalah karena bintang itu sesuatu yang wow dan mereka orang timur. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa kami orang timur ini sana arahnya. Mungkin saya mau ambil air minum dulu Bapak Ibu. Saya akan sampaikan ada suatu hal yang menarik. Bisa mencari logo dari GKS, Gereja Kristen Sumba. Tolong Bapak Ibu ya. Mencari Gereja Kristen Sumba. Nanti kalau bisa share screen, di share screen aja. Saya ingin ada sampaikan sedikit tentang itu. Saya ambil air minum dulu bentar. Ci Grace. Ci. Ya, Wan. Jadi logo apa aja katanya, Ci? GKS, Gereja Kristen Sumba.
Oke. Pak Wawan bantu cari ya. Oke, siap. Thank you, Ci. Saya ada kirim di grup, Wan. Saya udah ada kirim di grup. Tinggal di share screen ya. Kok beda sama yang aku dapat ya, CV gambarnya ya? Ada dua nih, sebentar saya kirim juga. Yang satu hitam putih ya. Iya betul, hitam putih, benar. Sama aja, Wan. Ya, itu mah teologinya ya. Iya, yang Ibu tadi itu yang teologinya, Bu. Ya, udah sama aja dah. Sama aja. Yang Wahyu 6 ayat 2 ya. Kayaknya deh. Ya, saya pernah dengar itu soalnya gereja Sumba itu. Yang Wahyu 6 ayat 2, tapi nggak tahu tuh. Cobain aja. Yang hitam putih kan? Iya betul. Yang ungu sekolah teologinya ya. Iya betul. Sudah ketemu gambarnya, logonya, silakan bisa di-share. Ada yang gereja apa yang teologinya, Pak? Yang gerejanya. Yang gereja yang hitam putih ya, yang ada Wahyu 6 ayat 2 ya, Pak ya? Betul kan, Pak? Ya, betul. Ya. Yang itu berarti Tahu itu Bapak Ibu. Silakan dibaca ayatnya, 6 ayat 2. 6 ayat 2 itu ayat 4 ya? Saya pernah dengar juga Pak gereja itu, Pak. Oke, 2, ayat 2. Wahyu 6 ayat 2 kan, Pak? Ya. Ini dikatakan, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya membawa sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Bapak Ibu tahu ini konteksnya apa? Dan Bapak Ibu tahu kenapa mereka menggunakan ini? Ya, ini sekolah teologinya ya. Mereka ke kuda putih. Merujuk ayat ke sini. Ini nggak ada ayatnya ya, tapi kalau gerejanya itu ada ayatnya. Jelas sekali mereka buat. Tahu Bapak Ibu ini konteksnya di mana? Ayat ini? Itu adalah materai. Keenam materai. Ini menyampaikan tentang tribulasi. Yesus belum ada di sana. Oh, terus yang kuda putih yang itu di mana, Pak? Itu yang satunya. Yesus datang menggunakan kuda putih dan mengeluarkan pedang dari mulutnya. Itu adalah Yesus. Paham ya maksudnya ya? Kesalahan konsep itu Bapak Ibu membuat satu gereja yang disahkan oleh PGI, disahkan oleh pemerintah dengan logo ayat yang sangat-sangat jelas ditaruh di situ Bapak Ibu. Sangat jelas. Wahyu 6 ayat 2. Ini tentang antikristus. Kenapa mereka buat seperti ini? Jadi dosen saya menyampaikan seminar tentang ini di gereja tersebut. Tahu Bapak Ibu responnya seperti apa? Wah, ternyata kita menyembah, memiliki konsep yang sangat salah selama ini. Apakah ini bisa diganti? Bisa. Tapi kan gimana kita mau ganti yang sudah sekian lama? Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ya, silakan. Ada yang mau berkomentar? Kok bisa kelewat, Pak? PGI kan banyak yang pinter-pinter. Itu kita kurang paham lah kalau ke sana, Pak. Karena begini, Bapak Ibu ya. Kalau Rens, kalau jumlah malaikat tetap nggak, Pak?
Ya, nanti kita bahas ke sana. Jadi sebenarnya jumlahnya tidak bertambah karena mereka tidak kawin mengawinkan, dan tadi saya katakan di awal, jangan pernah berpikir Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti mati meninggal jadi malaikat, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena itu kesesatan. Kenapa, Bu? Tetap kan ya, berarti jumlah tetap, Pak. Tetap. Tidak bertambah ya dari. Ya. Pas seperti tadi saya tanya tuh Pak di yang di Yudas 1 ayat 9. Saya tuh sampai sekarang nggak ngerti tuh Pak. Memang agak melenceng ini tentang perebutan mayat Musa. Itu artinya apa? Kan itu antara malaikat malaikat Gabriel sama itu kan, yang serupa dengan Allah sama pahlawan Allah itu ya, kalau nggak salah ya perebutannya ya. Itu apa sih Pak? Itu Lucifer. Ya, maksudnya apa sih Pak? Ya, intinya adalah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan, bahwa si Musa mati dan mayatnya tidak ditemukan sampai saat ini. Sampai saat saya ngomong ini ya, kok bisa Pak? Ya, karena diperebutkan. Kenapa tujuannya? Apa sih kenapa dikatakan diperebutkan? Karena tujuannya cuma satu. Kalau ada seseorang yang sangat terkenal, hebat, luar biasa, itu akan disembah. Itu akan dibuat jadi satu jimat, itu akan dibuat jadi satu berhala lagi. Jadi tujuannya ke sana. Jadi sehingga disembunyikan. Jadi di situ si Yudas itu menjelaskan memang nggak nyambung ya. Apa yang dia sampaikan tentang nabi-nabi palsu tiba-tiba muncul ke sana, nggak nyambung. Karena memang si Yudas ini sangat random pembahasannya. Jadi bisa ke sini, bisa ke sana. Jadi penjelasannya ke sana, bukan yang lain-lain. Jadi dulu saya diajarkan dosen saya, terkadang begini ya, kalau teks tidak membicarakan, ya nggak usah terlalu kita pusingkan. Tapi itu menyatakan bahwa kepada kita saat ini pelajaran kita adalah mereka benar-benar ada malaikat itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi si Lucifer ini dipandang sebagai penghulu malaikat yang dikaitkan dengan tahta Allah. Dia sebagai pemimpin penyembahan kepada Allah di antara malaikat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sampaikan adalah siapakah orang yang paling mudah, paling gampang untuk jatuh di dalam dosa, jatuh dalam keangkuhan, jatuh dalam pemberontakan, adalah dia yang dekat dengan Allah. Kalau begitu saya nggak mau dekat-dekat dengan Allah lagi. Bukan seperti itu konsepnya ya. Bukan seperti itu konsepnya. Berarti saya nyesal dong saya belajar teologi. Bukan seperti itu konsepnya. Karena orang yang dekat dengan Allah itu memiliki kecenderungan, kalau dia bisa, saya juga. Kalau dia disembah, saya juga mau disembah. Ya kalau kita bilang sih, yang mencuri kemuliaan lah. Itu kan udah dosa ya. Nah itu, siapa tadi? Si Bina yang tanya tentang dosa. Mencuri kemuliaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan pemimpin pujian, dalam kehidupan hamba Tuhan, dalam kehidupan siapa, silahkan. Jadi Bapak Ibu, dia berdosa ya, dan memang sangat dekat dengan Tuhan. Dan ini nanti kita akan fokus. Ini balik lagi ya, tadi Gracia sampaikan, ini doktrin ini, atau Lucifer ini nanti kita akan bahas di dalam demon ya, atau Satan. Fokus ke sana. Yang kedua itu Michael, maaf. Dia juga disebut sebagai penghulu, namanya mirip Allah atau seperti Allah ya.
ada 4 catatan khusus tentang kegiatannya. Ini bisa dibaca nanti ya. Oh, berarti Michael tadi bukan Gabriel ya. Yang Wahyu 9. Kok cuman Wahyu 9 ya Pak ya? Iya. Soalnya cuma 1 pasal. Kalau pasal Wahyu 1 ayat 9 rasanya aneh ya. Karena hanya 1 pasal. Ya, Michael ini sebagai pemimpin utama bangsa Israel dalam PL. Kegiatannya selalu terlihat berkaitan dengan peperangan. Jadi dia ini adalah sebagai malaikat perang ya terhadap iblis dengan kebangkitan tubuh. Banyak peneliti yakin bahwa dia adalah penghulu malaikat yang bersama Tuhan Yesus dalam kedatangannya yang kedua. Nah, bersama-sama dengan Allah nanti ya, dengan orang-orang kudusnya, dan perubahan dari kefanaan kepada kekekalan, yaitu orang-orang kudus yang hidup. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nah, berikutnya Gabriel ini tadi Pak siapa yang tanya tentang pelayanannya ya. Di sini sudah disampaikan Lucifer itu sebagai bagian pemuji penyembah Allah, Michael ini sebagai malaikat perang lah kira-kira dikatakan seperti itu ya kurang lebih. Dan di sini Gabriel juga punya tugas. Secara umum dia penghulu malaikat juga, namanya kekuatan Allah artinya ya, kekuatan Allah. Kenapa ada Allah dan di sini mirip Allah? Karena El. Ada El. Gabriel, Michael, itu setiap ada L-nya itu Allah. Ya, kejadian-kejadian khusus di mana Gabriel disebutkan ya. Yang pertama, tampak Gabriel sebagai malaikat profetik, yaitu sebagai pembawa berita dan penafsir nubuatan yang berkaitan dengan Kristus. Pastinya dengan kelahirannya ya. Yang pertama dia 2 kali muncul, yang pertama kepada Zakaria, yaitu ayahnya Yohanes Pembaptis, yang kedua Maria. Dan setiap kunjungannya itu melibatkan wahyu mesianik. Ya, Gabriel itu berdiri di hadirat Allah dan ia dilihat dalam hubungan dengan Michael, tidak pernah dengan Lucifer, karena mereka beda beda jurusan. Karena Michael ini dan Gabriel ini lebih sering ke bawah daripada Lucifer. Lucifer tidak pernah ke bawah ya, tidak pernah turun ke bumi. Tapi Gabriel dan Michael itu sering bumi. Ya, beberapa penulis mengusulkan bahwa 3 penghulu ini masing-masing memiliki malaikat di bawah mereka. Jadi mereka pimpinannya, Bapak Ibu ya. Dan bahwa ketika Lucifer jatuh, dikatakan bahwa sepertiga malaikat di bawahnya dibawa bersama dengan dia ya. Jadi sepertiga. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, penghuni surga itu sepi dong Pak? Enggak. Karena yang ditarik itu hanya sepertiga dari malaikat. 2/3 lainnya lagi itu masih setia dengan Allah dan mereka ada di bawah pimpinan dari Michael dan Gabriel. Loh, ini kan baru 3 Pak. Yang 9 lagi mana ya? Ya itu tidak dijelaskan. Makanya tadi dikatakan dari kitab Henok dan kitab Tobit itu 7. 2 lagi di mana Pak? Nah, itu kita belum tahu ya. Karena memang ini balik lagi itu masih pendapat dari orang-orang Yahudi. Ya, diusulkan juga bahwa ketiga penghulu malaikat ini merupakan penghulu dari kekalahan. Lucifer ini penghulu Bapa, Michael penghulu Anak, Gabriel penghulu dari Roh Kudus. Ini diusulkan ya. Hubungan dan pelayanan mereka yang berbeda tentu memerlukan pertimbangan untuk pendapat ini. Jadi ini masih usulan. Jadi belum tentu. Nah. Ya, ini yang ketiga ya, ini Sanherib. Sanherib ini ya saya bahas sedikit ini aja ya terakhir ya. Sanherib ini adalah orang Yahudi, yaitu 70 tua-tua Israel. Mereka adalah imam yang menjadi kepalanya ya. Jadi dikatakan menurut si Loiker ini bahwa tradisi Yahudi mereka memiliki 70 malaikat seperti kepala atas
70 bangsa ke dalam umatnya. Jadi ini disamakan ya. Ke-70 malaikat ini membentuk Sanherib surgawi. Tampaknya benar-benar ada bayangan dari hal ini di dunia dalam tingkatan ke-70 orang tersebut ya dalam sejarah Israel. Jadi disamakan. Dan Musa menetapkan 12 pilar di Gunung Sinai dan memiliki 70 tua-tua bersama dari perkemahan. Juga 12 sumur air di Elim memberkati bangsa Israel. Jadi disamakan Bapak Ibu ya. Jadi apa yang di bumi ini sepertinya melihat kepada kerajaan Allah. Supaya kita paham nih nanti ke sana. Soalnya Tuhan itu tidak pernah bertindak tidak seperti di sorga. Jadi apa yang di sorga dia akan seolah-olah akan terapkan ke bumi secara tidak langsung. Supaya apa? Supaya kita paham seperti apa tantangannya. Jadi tingkatan ini tidak lain merupakan bayangan dunia dan manifestasi pola surgawi. Maka ini tentu menunjukkan pada 12 penghulu dan 70 malaikat dari Dewan Surgawi atau sana. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin minggu depan kita akan lanjutkan tentang tingkatannya ini? Shalom Pak. Ya. Shalom Pak. Kalau tadi nggak salah kan Bapak sebutkan bahwa malaikat itu berarti makhluk surgawi gitu ya Pak ya, yang artinya seperti tadi digambarkan kan ada yang modelnya seperti binatang tuh Pak ya, yang mukanya yang dikirim Pak Hari gitu ya Pak. Apakah ini memang begitu atau ini berupa simbolis Pak gitu ya? Karena saya pernah baca juga buku yang ditulis sama Tim Shed ya, kalau nggak salah Tim Shed tentang Angel Armies gitu. Nah di sana memang dia jelaskan juga tentang malaikat-malaikat, bahwa malaikat ini menolong kita gitu dalam pelayanan, dalam segala hal lah gitu kan, dijelaskan. Dan dia juga menjelaskan bahwa malaikat itu semua maskulin gitu, nggak ada malaikat cewek begitu kan, karena malaikat nggak ada kelamin begitu maksud dia kan. Lalu dia juga menjelaskan bahwa malaikat itu gagah gitu Pak, gagah dan sebagainya begitu Pak. Jadi ya ini kan jadi ada pandangan baru nih Pak, bahwa semua makhluk yang ada di sorga disebutnya malaikat gitu, termasuk yang model kayak binatang gitu Pak. Boleh Pak mungkin penjelasannya Pak biar kita lebih. Oh iya. Kasih Pak. Jadi ini kan penglihatan dari beberapa orang. Termasuk kalau kita lihat di dalam Kejadian dia mengkilat, terus tadi si Yeskiel seperti itu. Ini kan kita sangat banyak nih, malaikat ini kan sangat banyak. Nah, cuman memang gambaran-gambaran dari yang langsung itu kita tidak punya, selain dari gambaran yang dituliskan oleh mereka. Dan kalau kita melihat kepada si Yohanes, penulis kitab Wahyu, dia nggak punya kata-kata yang bisa menggambarkan seperti apa di situ. Dia nggak punya bahasa yang sesuai dengan itu. Istilahnya kayak gini, apa sih bahasa Indonesianya ini? Aduh, memang nggak ada bahasa Indonesianya, nggak ada. Kalau biasanya ada di bahasa suku kita, tapi nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi begitu. Jadi mereka ini membuat sesuatu, menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang cocok dengan pemahamannya. Nah, jadi memang ada banyak sekali yang digambarkan harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, harusnya seperti sana. Ternyata konsep kita salah. Jadi ini kan disampaikan, kalau kita balik lagi ke teks yang tadi yang Yeskiel itu kan satu malaikat. Yang mungkin yang disampaikan si siapa tadi, Tim
Tim Sid ini kan dia melihat kepada yang lain dan dia menggunakan Alkitab kepada perjanjian lama, perjanjian baru, di mana dia berkata sebenarnya gendernya netral ya, cuman lebih condong ke maskulin, sehingga digambarkan gagah dan sebagainya, dan itu pun dia menggunakan gambar itu hanya untuk menunjukkan saja. Apakah nanti seperti ini ya kita nggak tahu. Karena ini kan supranatural nih. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang pernah ketemu setan, kayaknya nggak ada ya, atau pernah diisukan, oh saya pernah lihat setan. Kuntilanak itu pakai baju putih, rambut panjang. Oh pocong itu kayak lontong, diikat, dibungkus, kan? Oh tuyul itu botak, yang kebetulan nggak ada yang botak ya, pendek, bisa mengkecil, terus suka ngambil duit. Kalau ada hilang tiba-tiba duit di rumah, itu tuyul yang ngambil. Nggak tahu ya, tuyul yang pakai kacamata atau nggak pakai kacamata, rambut panjang atau rambut pendek, nggak tahu lah kan. Ya penting Bapak Ibu tahu, pahamlah kemana arahnya nanti kan. Apakah jadi kita dapat gambaran seperti itu saja. Kalau mungkin orang Cina vampir gitu ya, orang ini seperti ini, orang ini seperti setannya begitu. Jadi nggak ada gambaran yang jelas, nggak ada visualisasi yang jelas nih, karena semua hanya pengalaman, dan mungkin si tim Sid ini melihat hanya fokus kepada mereka lebih banyak kepada maskulin. Saya nggak tahu dia bahas tentang Yeskel ini nggak di kitabnya nih, di bukunya nih, ada nggak dibahas? Saya sih nggak ingat Pak, karena udah banyak, tapi intinya yang saya pernah tangkap tuh ya gitu Pak. Tapi kalau pembahasan yang detailnya sih saya udah lupa Pak. Berarti lebih umumnya dia bahas kepada kemaskulinnya, sementara yang teks tadi ini dia nggak bahas ya, mungkin. Nah, jadi memang balik lagi ya, kita bisa nyerang buku ini, umpamanya dia nggak bahas tentang kitab ini ya, kitab Yeskel tadi, saya bisa nyerang buku ini dengan membuat buku yang baru. Saya buat makalahnya, saya buat karya ilmiahnya, saya tidak setuju dengan buku ini karena buku ini menyampaikan begini, tapi yang benar adalah begini. Nah, itu bisa. Jadi Bapak Ibu, balik lagi saya ingin sampaikan, mungkin buku ini bagus, saya belum pernah baca buku ini, kayaknya bukan berarti saya nggak suka. Ya mungkin saya berpikir ada sesuatu hal yang saya cocok, tapi nggak semuanya. Jadi begitu Bapak Ibu, jangan, kalau kita bilang sih jangan terima mentah-mentah selalu. Kalau kita terima mentah-mentah, takutnya itu ternyata salah dan kita sulit untuk mengembalikan, apalagi kalau kita sudah sampaikan kepada jemaat, untuk menarik itu lagi itu agak sulit. Kecuali Bapak Ibu minta maaf, saya maaf sekali karena kemarin saya menyampaikan firman Tuhan dengan yang salah. Setelah saya belajar, saya teliti, saya lihat kembali kepada firman Tuhan, ternyata apa yang kemarin saya sampaikan itu salah. Seharusnya adalah kalau berani begitu, silakan, monggo, itu jago. Ya, ini gereja Kristen Sumba ini mereka udah bingung nih. Untuk memperbaiki logo ini mereka sudah bingung, karena selama ini orang-orang tua dulu juga sudah seperti ini logonya. Jadi kita bisa tidak hanya kepada ini ya. Saya juga Bill Graham juga punya buku tentang malaikat. Ya ini kebetulan ada ya. Ini malaikat. Ini saya ganti background. Ya. Nah, jadi nggak harus satu buku saja. Kalau acuan kita cuman
satu aja, takutnya nanti ternyata ada yang lebih pengembangan lebih baik. Mungkin dia di sini hanya singgung sedikit, di sana mungkin lebih luas. Yang di sana lebih luas. Jadi kita memperbanyak perbendaharaan aja. Jadi begitu Pak Hiu. Jadi bukan nggak bagus, bukan bagus, tapi kita perbanyak aja perbendaharaan. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya sudah larut dan saya sebenarnya tadi baru bangun. Saya bilang istri saya tolong bangunkan saya 8:30. Tapi saya lewatkan, saya sengaja supaya nggak ngantuk-ngantuk banget. Jadi 9 kurang 10 baru saya Jadi bangun. Bapak nggak ngantuk dong ya Pak ya? Ya, Karena udah tidur. kemarin saya berusaha untuk tidak tidur, tapi hari ini saya tidur dan saya bisa bangun gitu ya. Apalagi Bapak Ibu Enak, ya, nanti mulai dari tidurnya pagi. susah. Ya, Bapak Ibu dari pagi sampai sekarang belum tidur gitu ya. Apalagi perjalanan dari mobil pribadi kan, kita lagi yang bawa, aduh itu lumayan perjuangan ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti kuat lah ya, lebih kuat untuk menjalani kehidupan Bapak Ibu karena tugas tanggung jawab Bapak Ibu sebagai manusia. Manusia di sini sangat banyak Bapak Ibu ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai ini, belum lagi sebagai mahasiswa, masih banyak tugas tanggung jawab Bapak Ibu. Pasti Tuhan tolong, jangan mau dikalahkan sama iblis ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya tidak akan jawab, saya tidak akan terima lagi karena sudah larut juga. Mungkin kalau ada mau bertanya, silakan dikirimkan di grup saja. Selagi ingat, disampaikan di grup saja, nanti minggu depan bisa dibahas. Sampai ketemu minggu depan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Loren. Terima kasih Pak Loren. Teman-teman. Terima kasih Pak. Teman-teman semuanya, selamat Terima istirahat. kasih Pak Loren. Shalom. Udah keluar ya. See you tomorrow. Terima kasih.